Suara lagunya nggak kekerasan kan ya? Alright, para traders. So untuk webinar kali ini kita akan membahas topik yang udah di request dari teman-teman komunitas, yaitu penerapan price action dalam technical analysis. Nah, karena untuk menjawab itu perlu sedikit contoh teknis, jadi saya sekalian aja gabung weekly market briefing untuk VIP member. Sekarang saya buka untuk umum untuk kali ini aja, kayak gitu. Nah, jadi sebelum saya mulai di sini, kalau berbicara tentang penerapan price action, itu sebenarnya sederhana ya fungsi dari price action dan tujuan kita menerapkannya itu apa. Jadi itu fungsinya adalah untuk kita bisa membuat trading plan ceritanya. Nah, trading plan itu mengandung apa aja di dalamnya? Trading plan itu mengandung tentang support resisten ya yang ada dalam chart. Terus timing kapan mau entry, timing kapan mau exit, apalagi pengaturan lotnya seperti apa, pemasangan stop loss, take profit, apalagi tuh konfirmasi entry-nya apa. Nah, itu semua kita sebut sebagai penerapan price action. Intinya adalah penerapan dari price action adalah kita mau membangun yang namanya trading plan di pasar seperti itu. Jadi kalau misalkan secara penjelasan penjelasan baku sih nggak terlalu banyak bisa saya jelasin, cuma banyak yang bisa kita praktekin langsung ke pasar. Nah, karena itu kita akan lebih banyak masuk ke dalam chartnya langsung ya. Di sini saya mau share screen. Oke. Sip, kelihatan jelas? Teman-teman kalau saya ajak ngobrol di bicara aja ya, soalnya saya kan nggak bisa buka tab chatnya di sini nih, nggak bisa kelihatan, jadi langsung ngobrol aja ntar. Layarnya kelihatan jelas? Jelas kan? Jelas ya. Oke. Jelas. Nah, balik lagi, back to topic lagi. Penerapan price action di sini adalah metode di mana kita itu bisa membangun yang namanya trading plan. Sekali lagi saya ulangi, trading plan itu lebih kepada rencana transaksinya kita itu mau seperti apa. Jadi sekali lagi saya ulangi, kapan entry, kapan exit, jumlah barang ditransaksikan berapa, kerugian berapa, keuntungan berapa, konfirmasi kita transaksinya itu apa. Kurang lebih 6 hal ini ya yang akan kita dapatkan dari penerapan price action. Taruh dulu saya kecilin dikit ya. Oke. Nah, jadi untuk supaya teman-teman clear di sini, kita sekalian weekly market briefing. Jadi kita bakal coba melihat ntar dari semua pair yang udah saya list di sini. Dan untuk teman-teman yang udah ada, misalkan mau request pair juga boleh, nanti taruh aja di kolom chat atau langsung ngobrol ke saya, request pair apa gitu buat analisa saya. So pertama nih kita start dari DXY dulu. Jadi saya memang belum ada buat plan apa-apa ya. Jadi ini purely masih kosong semua supaya langsung nih teman-teman bisa lihat gimana sih sebenarnya dari Mandaka bisa menerapkan price action di sini. Wih, Aceh Keuangan dan Umum siap. Oke. So, start dari DXY dulu. Nah, sekali lagi kan tadi saya mengatakan penerapan price action itu membentuk trading plan. Nah, tentu untuk bisa membentuk trading plan, paling pertama paling jelas itu adalah melihat tren harga itu kemana dulu. Nah, versi kita di manakah? Weekly time frame udah pasti ya untuk mingguan. Jadi kita melihat struktur utama. Ini sederhana banget, di sini ada bagian resisten jadi top structure-nya. Oke, yang ini nggak usah dianggap, bawa ke sini aja. Kemudian di sini support terbarunya dia. Oke, support terbaru. Kemudian masuk ke daily time frame, di sini kita coba pasangin trend line. Oke, kalau misalkan begini. Oke. Nah, jadi teman-teman sini bisa lihat nih untuk DXY sendiri
kita pasangin trendline ternyata cocok ya di sini ya, ketemu di sini ujung-ujungnya, dan harga kelihatannya bearish di sini nih, ada perlawanan dari seller. Nah kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata di sini ada area support yang udah di break maka berubah menjadi resisten ya, standar dari prinsip technical di Mandaka. Nah jadi dalam penerapan price action ini mau kita ketahui lebih dahulu atau paling pertama seperti itu. Jadi kita pengen tahu dulu struktur harga ini seperti apa. Lebih kepada kayak frame bingkai foto gitu ya. Jadi kita tahu di mana titik atas, titik bawah, titik samping segala macamnya itu kita tahu. Nah, itu yang kita mau dari struktur pasar. Sekarang setelah kita melihat nih struktur pasar yang tadi, ini harga teratas, area harga teratas, area harga terendah, baru sekarang kita lihat detail pergerakan di dalam frame itu seperti apa. Oh, ternyata setelah dipasangin trendline di sini ternyata downtrend dia harganya. Kayak gitu. Terus sekarang kita lihat di sini kok ada harga turun. Nah, kita di sana harus bisa sebagai trader ya. Di sini kita harus bisa melihat rekam jejak harga itu seperti apa. Jadi kalau misalkan Anda di sini atau teman-teman baru aja belajar teknik trading di Mandaka ya, technical analysisnya, di sana di online course saya selalu kasih tahu bahwa kita wajib bisa melihat rekam jejak harga itu seperti apa. Kenapa sih harga itu bisa turun? Kenapa harga itu bisa naik? Nah, ini juga bagian dari penerapan price action. Jadi kita harus tahu kenapa naik, kenapa turun. Dalam trading di sini mumpung teman-teman di webinar hari ini ya, saya mau tahu bahwa di dalam trading itu berlaku banget yang namanya konsep sebab akibat. Ya, jadi saya ketik sini aja. Konsep sebab akibat. Nih. Itu konsep sebab akibat. Nah, maksudnya gimana coach sebab akibat ini? Jadi, sekarang kita lihat nih, harganya kon turun gitu, ya kan? Dalam prinsip trading pasti ada yang menyebabkan harga itu bergerak turun. Kalau misalkan nih harganya let's say yang ini, misalkan fase ini ya. Misalkan fase yang ini, fase naiknya atau fase impulsnya ini, pasti ada penyebabnya kenapa harga itu naik, dan tentunya penyebabnya pasti ada penjelasan versi teknikal seperti itu. Dan ketika misalkan terjadi sebuah pola atau chart pattern misalkan seperti ini kita bisa bilang ada bearish flag ya. Nah, ketika terbentuk pola seperti ini pasti ada akibatnya seperti apa, kayak gitu. Ya, jadi pahami sini konsepnya sebab dan akibat dalam trading itu pasti seperti itu. Itu udah pakem hukumnya seperti itu. Sekali lagi konsep sebab akibat. Nah, sekarang kita tahu kenapa nih, apa penyebabnya harga ini bergerak turun. Kalau misalkan kita lihat dari weekly time frame, candle bearish ini kuat banget dan di sini sudah membentuk swing high yang baru. Artinya ketika kita lihat daily time frame, di sini sudah menjadi lower high. Kayak gitu. Ketika terjadi lower high, di sini kan high, low, lower high. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi saya ketikin aja. Sorry kebalik. Ini bukan L sana. Yang di sini H ya, high, di sini low, di sini lower high. Terus kemudian di sini lower low, kayak gitu. Nah di sini ada lower high lagi. Nah di sini teman-teman udah pelajari bahwa konsep dari syarat-syarat terbentuknya tren kan udah tahu ada high, low, higher low, atau lower high, lower low. Nah sekarang di sini kita lihat kondisi downtrend itu clear banget. Dan dari DXY sendiri sudah membentuk lower high-nya di sini, artinya ada potensial nih kalau harga itu bakal breakdown turun ke bawah membentuk lower low-nya lagi. Nah, sekilas karena dari DXY ini merupakan mother pair kalau bahasanya saya, ini adalah orang tua dari mata uang lainnya. Kita tidak mentransaksikan DXY, tetapi kita berpacu untuk mata uang USD kepada DXY. Di sini DXY kurang lebih harganya bakal bearish lagi, kurang lebih sederhana seperti itu. Nggak perlu di breakdown time frame sih, udah kelihatan clear di sini.
Nah, jadi teman-teman untuk DXY sebenarnya cukup dianalisa dari time frame besarnya aja karena kita mau melihat trennya aja. Kalau kita breakdown time frame ke 4 jam, 2 jam, 1 jam itu untuk mencari detail kapan kita mau entry posisi sebenarnya, seperti itu ya. Nah, jadi yang teman-teman pelajari sekarang ini adalah penerapan price action versinya Mandaka. So dari DXY kira-kira USD itu bakal bearish lagi, bisa terbagi ke bawah, berarti lawan-lawan USD di sini mata uang yang berbasis USD lawannya itu akan bergerak naik berarti kayak gitu ya. Sekarang kita coba masuk ke XAU USD dulu. Kita cek weekly-nya. Oke, weekly clear banget, ini bullish banget. Ya oke lah. Ini bullish banget, trennya memang lagi bullish. Dari daily time frame, ya ini bottom support, top resist sederhana. Terus kita lihat dari price action-nya di sini. Ini bullish engulfing yang gede banget nih. Gede banget. Coba kita tes. Oke. Kalau dipasangin pola di sini strukturnya itu berbentuk falling wedge, artinya ada potensial harga tuh bergerak naik sih. Bergerak naik. Oke, coba kita cek detail dulu 4 jam. Di 4 jam ini udah di break, nggak ada. Ini juga sama. Oke, nah di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini kan kita lihat banget bahwa harga itu lagi bearish, ya kan? Di sini lagi bearish, artinya kalau dari kasat mata bahasanya, kalau dari secara kasat mata di sini gold ini masih dalam tren bearish. Nah, tetapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah teman-teman harus perhatikan ketika harga itu lagi OTW naik. Contoh, maksudnya gimana, Kus? Contoh begini nih. Kalau kita lihat di sini. Nah, misalkan seperti ini, ya. Tadi kan teman-teman bisa tahu nih ketika harga di sini itu harganya bergerak turun. Tuh, malah terpantul di sana. Nah, sekarang perhatikan, kenapa kira-kira harga ini terpantul? Karena tidak ada terbentuknya syarat dari sebuah uptrend, tidak ada terbentuk di sini, tidak ada low high, higher low, higher high, itu nggak ada di sini. Ya kan? Ya, kalau di sini kita bisa lihat equal low di sini malahan dan terus terbentuk lower high. Artiannya ya memang masih berpotensi bakal drop banget. Tetapi sekarang teman-teman perhatikan bedanya sama yang ini. Ketika harganya nanti naik, misalkan OTW ke sini, misalkan ya nyentuh trendline di sini, teman-teman perhatikan, ketika harga OTW ke trendline yang di sini sudah membentuk syarat uptrend, kayak gitu. Sini ada low, ada high, ada higher low di sini. Nah, higher low ini berpotensi biasanya ya, kebiasaan di pasar berpotensi membuat harga itu breakout dari resisten yang ini, gitu. Didukung lagi pada time frame besarnya, gold ini masih dalam tren bullish seperti itu. Dan kita lihat dari candlesticknya, wah ini bullish engulfing yang besar banget seperti itu. Artinya kita tahu nih sekarang bahwa harganya bakal bergerak bullish atau naik, kita seperti itu. Nah, sekarang PR kita adalah mencari kira-kira di harga mana sih yang cocok untuk entry buy untuk goldnya ini. Nah, sementara ini kita atau saya pribadi di sini belum melihat ada posisi yang bagus banget untuk entry, belum ada. Kenapa? Karena kalau kita pasangkan di sini resisten, ya bisa jadi sih harga kesini dulu, cuma pullbacknya bakal kedeketan sih, ini terlalu pendek pullbacknya. Biasanya gold tidak sependek itu, pullbacknya agak jauh. Kalau misalkan kita mau pasang Fibonacci di sini, kalau saya pasangin Fibonacci di sini masih belum bisa. Kenapa? Karena syarat pemasangan Fibonacci kan swing low dengan swing high. Di sini belum ada. Swing high-nya belum terbentuk nih.
bahkan masih OTW dia membentuk swing high seperti itu. Jadi Fibonacci belum bisa. Nah, kasarannya adalah untuk gold di sini belum ada skenario buy dengan menunggu pullback. Berarti yang kita bisa skenario kan adalah menunggu gold ini breakout kemudian pullback ke sini. Baru kemudian ada potensi harga lanjut bullish lagi seperti itu. Ya, itu untuk gold. Jangan lupa kita lihat. Satu jam juga belum ada tanda-tanda mau reversal sih, belum ada. Kok lebih kecil lagi time frame-nya. Nah, kalau time frame 15 menit ini biasanya Coach Yudi nih yang paling suka ke time frame 15 menit. Kalau saya pribadi, saya kurang suka sih time frame 15 menit. Gitu. Ya bisa bilang 15 menit di sini membentuk ascending channel. Jadi ketika harga nyampe di sini, nyampe di top resistennya, ada potential drop seperti itu. Nah, cuma ini masih berbentuk asumsi ya. Kita masih belum bisa melihat fixnya seperti apa. At least kita di sini membangun sebuah skenario yang kira-kira akan terjadi di pasar. Nah, baik lagi dalam kaitannya penerapan price action, ini dia teman-teman yang saya katakan. Penerapan price action itu fungsinya adalah untuk membentuk trading plan. Trading plan breakdownnya itu ya kayak tadi, dari teman-teman udah lihat langsung ada kita breakdown weekly time frame, daily, 4 jam, 1 jam, dan akhirnya kita memiliki sebuah skenario kayak gitu. Oh di pasar karena chartnya membentuk seperti ini, harganya membentuk pola ini. Kita membangun skenario di sana seperti itu ya. Wah, kok untuk saya pribadi XAUUSD belum terlalu cocok buat saya untuk saya pantau. Kita coba go next yang lain. USD Jepang Yen, coba cek weekly time frame. Oh, weekly time frame jelek banget nih. Kita pasangin struktur. Oke, harga masih sideways di sini. Kita masih kategorikan sideways dalam sebuah struktur descending channel seperti itu. Di sini masih korektif banget. Oke, coba kita breakdown time frame-nya. Nah, ini pas banget nih. USD JPY. Kayak DXY ya tadi itu ya, yang kita pasangin trendline, pas banget kena. USD JPY juga sama, pasangin trendline, pas banget kenanya nih. Dan ini supportnya. Oke. Nah, menarik nih teman-teman, menarik. Sekarang perhatikan, untuk USD Jepang Yen di sini memiliki atau membentuk price action-nya itu ada lower high ya. Ini high sebelumnya, lower high, dan teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah area support sebelumnya di breakout jadi resisten, sempat apa kita bilang ya, sempat di false break sana sini dan akhirnya harga berhenti di area ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan support seperti ini versi kita di Mandaka, atau at least saya pribadi, saya tidak menganggap area ini. Kenapa? Karena ketika harga sudah breakout di sini, harusnya kan dia efektif menjadi resisten. Tetapi harga itu malah dia bolak-balik di sini. Artinya kita bisa tahu bahwa market tidak merespek area ini. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang mencari rekam jejak kenapa harga terpantul di sini, ya berarti support ini bukanlah alasannya. Ya. Resisten support jadi resisten ini bukanlah alasannya. Tetapi adalah resisten dari trendline-nya ini yang menjadi alasannya kenapa harga itu ada perlawanan dari sellernya. Lalu ada yang masuk ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita tahu harga sudah ada di area resisten. Nah, sekarang perhatikan. Dari indikator stokastik di sini sudah overbought di sini, menandakan harga itu akan turun. Nah, sekarang dalam kondisi USD Jepang Yen dalam kondisi downtrend ditambah dengan stokastik ya yang overbought di sini, berarti harga itu ciri-ciri bakal lanjut turun.
Nah, di sini teman-teman saya kasih bonus edukasi menggunakan stokastik ya. Di sini bonus. Kalau kita menggunakan stokastik pada dasarnya itulah indikator reversal pada dasarnya karena masuk dalam kategori oscillator. Kategori oscillator itu udah banyak banget. Ada stokastik, ada RSI yang paling umum banget dipakai sama orang-orang. Indikator lain masih banyak, ada cuma saya nggak pakai dan saya juga nggak tahu namanya apa, ya. Nah, stokastik oscillator di sini lebih efektif jika kita menggunakannya itu untuk mengikuti tren atau kita following the trend daripada kita mencari reversalnya di sana. Toh misalkan kondisinya kan downtrend di sini, ya kan? Ketika kita melihat kondisi downtrend, maka dari versi stokastik kita mengharapkan atau kita menginginkan stokastiknya berada di area overbought. Karena ketika stokastik berada di area overbought, ketika kondisi lagi downtrend, penurunan harganya itu akan jauh. Tetapi ketika kondisinya downtrend, tetapi stokastiknya itu di dalam posisi oversold, maka kenaikan harganya itu hanyalah sebatas koreksi saja atau sebatas pullback, biasa seperti itu. Contoh seperti ini. Tuh. Kondisinya lagi downtrend tapi di sini harganya overbought. Kenaikan harganya ya ini hanya untuk koreksi aja, membentuk yang kita sebut sebagai lower high, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nanti ini udah clear banget, malah USD JPY ada potensi turun. Coba kita cek 4 jam. Oke. Kita bisa pasangin. Nah, di sini kita ketemu nih, ada seperti rising wedge. Itu, dan kita lihat ya sellernya betul-betul merespon di area trendline resisten ini ya, daily-nya ini ya. Harganya bearish. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Kondisinya kan bearish, ya kan? Kondisi sekarang ini lagi bearish atau downtrend. Terus stokastik yang di sini dia mau masuk area overbought lah, hampir masuk area overbought. Mungkin dia bakal nyentuh di bawahnya ini ketika harga itu breakout misalkan. Nah, ketika USD JPY breakout dan indikatornya itu dari stokastik masih overbought, maka di sini kita tahu bahwa harga itu akan ada potensi besar melakukan pullback dulu atau retest dulu baru kemudian continue turun. Seperti itu kurang lebih. Ya, ini bonus edukasi untuk menggunakan stokastik seperti itu, ya. Nah, sekarang dalam kaitan skenario USD JPY itu persis kayak tadi yang saya katakan. Konfirmasi entry-nya nanti ketika harga, let's say kalau mau yang agresif nanti di sini bisa membentuk lower high dari ini atau kita menunggu breakout. Kalau saya pribadi saya lebih prefer nunggu breakout di sini kemudian nunggu pullback. Dari sini kita akan entry sell nanti. Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih bisa seperti inilah. Stop loss-nya ya 50 pips, take profit-nya nyampe 160, so 1/3. Ini kurang lebih ya, ini adalah trading plan. Ini nggak fix seperti itu. Kapanpun harga masih bisa berubah. Ya. Jadi untuk USD Jepang Yen, di sini saya lebih prefer mencari peluang sell berdasarkan price action yang ada. Gitu. 4 jam udah clear, 1 jamnya kita lihat coba. Dan nggak ada apa-apa, udah lupakan. Ya udah bearish biasa aja. Tunggu breakout aja berarti. USD JPY kita watchlist. New Zealand US. Oke. Berarti di sini tertekan. Enggak. Oke. Ya, ini lebih pas nih. Harga baru breakout dari trend line-nya ya. Dari downtrend-nya harga baru breakout. Daily time frame-nya di sini harga breakout, retest, terus ternyata OTW naiknya agak kewalahan nih sedikit dari fase sebelumnya. Di sini ada double top menyebabkan harga turun dan sekarang yang kira-kira ada perlawanan karena tertahan di dynamic support seperti itu. Nah, berbicara tentang support di sini ada 3 tipe support resisten ya.
Satu itu ada klasik, dua ada dynamic, tiga ada hidden. Tuh. Jadi teman-teman, support resistant itu ada 3 tipe. Ya, ada yang klasik support resistant, ada yang dynamic support resistant, ada yang hidden support resistant atau support resistant tersembunyi. Klasik support resistant adalah yang standar seperti ini. Ya, ini support, ini resistant. Ini yang klasik. Dynamic adalah versi moving average. Hidden support resistant adalah versi Fibonacci. Tuh. Kenapa disebut hidden? Ya memang karena tersembunyi. Sampai kita menggunakan Fibonacci sendiri baru ketahuan di mana angka-angkanya kayak gitu. Ya. Jadi itu 3 tipenya. Nah, sekarang balik lagi ke analisa. New Zealand US di sini juga ada candle bullish yang kuat banget, ya, bullish yang kuat banget, dan bahkan satu candle bullish ini berhasil menembus high sebelumnya ini nih. Berhasil menembus high. Ntar saya close dulu WA-nya ya. Berhasil menembus high-nya ini, artinya kalau dari segi price action di dalam zonanya ini, di dalam zona ini, zona sideways-nya ini, harga potensi naik nih, seperti itu sederhananya. Jadi kita bisa masuk ke time frame 4 jam, kita lihat lebih detail lagi. Cek lebih detail ya. Ini bisa pasangin trendline. Dan ini juga boleh pasangin. Ya, masih bisa. Di sini ada pola ascending broadening wedge atau ABW. Ya. ABW. Nah, ascending broadening wedge ini adalah sebuah chart pattern masuk ke dalam kategori ascending channel, tetapi di dalam online course Mandaka saya nggak masukin polanya ini. Kenapa? Karena pola ascending broadening wedge ini versi saya pribadi cukup abu-abu dia area entry-nya, cukup abu-abu area entry-nya. Jadi saya lebih prefer menggunakan ini sebagai struktur pergerakan harga aja, standar seperti itu. Kecuali price action-nya di sini membentuk pola ascending channel, baru saya akan mengasumsikan harga akan bergerak turun. Ya, saya ada alasan tersendiri kenapa nggak menggunakan ascending broadening wedge sebagai chart pattern reversal di sini. BTW buat Surya, kalau nanya langsung ngomong aja, langsung ngomong aja, soalnya nggak sempat ngelihat chat soalnya sambil di chat kayak gitu. Balik lagi, New Zealand US di sini berhasil breakout dari resistennya. Sederhana sih, di sini ada resisten lanjutan. Ya berarti kita asumsikan harga masih bisa naik lagi sedikit, nunggu pullback aja berarti. Nunggu pullback aja berarti. Sederhana seperti ini sih untuk New Zealand US. Nothing special dari analisanya, biasa aja. Nanti kalau teman-teman ada melihat sesuatu yang enggak saya lihat, siapa tahu saya kurang teliti ngelihatnya, nanti kita bahas, taruh aja di kolom chat atau langsung diobrolin aja. Siapa tahu saya ada nggak ngeliat nih ada pola apa kayak gitu. Ya kan? Jadi New Zealand US ya potensi seperti ini, but masih perlu harga untuk mendevelop lagi sih. Jadi nggak saya masukin watchlist dulu. Euro US dari weekly terdekat, resisten jelek banget sih chartnya nih. Daily time frame supportnya di sini nih terdekat nih. Cuma harga udah terpantul di area ini dan alasan spesifiknya kita belum tahu jelas alasan spesifiknya. Kalau Fibonacci enggak juga, menyentuh 50 belum kena juga 50%.
Dari stokastik aja sih yang oversold di sini. Coba kita cek detail lagi 4 jam. 4 jam di sini harganya korektif geraknya. Kalau kita pasang trendline, bisa juga sih. Ya, jadi kalau kita pasangin trendline di sini berarti Euro US baru breakout berarti dari downtrendnya. Seperti itu. Kalau kita berasumsi dari DXY yang ada potensi dropnya di sini, maka untuk Euro US sih seharusnya dia potensi naik ya. Kalau dari DXY yang seperti itu, USD Jepang Yen juga tadi kita analisanya itu mau drop, maka ada potensial mau naik. Sederhananya, tapi di sini kita belum ada melihat pola-pola tertentu yang bisa menjadi trigger entry. Berarti sekali lagi kita hanya bisa berasumsi sekarang antara harga di sini udah breakout membentuk bullish flag, ya ada continuation, atau breakout kemudian ntar ada pullback di sini, barengan di area support, resisten breakout jadi support di sini, terus kemudian lanjut naik lagi di sini, kayak gitu. Iya, ini cukup potensial untuk kita pantau. Cukup potensial, berarti ini support barunya. Cukup potensial. Cuma ada dua skenario ya. Karena di sini Euro US membentuk ascending channel di sini. Bisa jadi dia anytime soon nanti ketika harga udah bergerak itu ada potential dropnya juga nih. Cuma ya kita bisa mengeskenariokan saja, nanti kita lihat kira-kira dari price action berbicara seperti apa nanti, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk Euro US kurang lebih seperti itu. Oke, kita masukin watchlist saja. Pound sterling US weekly time frame. Ini ada double top ya. Daily time frame. Oke, daily time frame-nya ini masih kondisi bullish sejauh ini. Ini low, ini area high, low, high, low, high, low, high. Ya, ini masih kondisi bullish ya, teman-teman. Dan sekarang bisa lihat bahwa harga breakout nih. Nah, di sini cukup unik nih. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada area support. Bentar ya. Di sini ada area support yang udah di breakout, kemudian ada retest sebentar, sempat retest, kemudian lanjut turun. Terus sekarang resistennya udah di breakout lagi nih. Artinya resistennya akan berubah menjadi support lagi. Kita lihat candle breakoutnya impulsif banget di sini ya, engulfing. Tetapi dari segi stokastik OTW overbought. Ya, OTW overbought ya dari segi stokastik. Oke, coba kita cek 4 jam. 4 jam di sini ada inverse INS ya. Inverse INS dan di sini juga overbought juga. Nah, di sini ada potensi yang bagus nih, artinya lebih clear. Pound sterling US ada potensi bakal pullback dia, berarti kira-kira bakal naik dulu dia, terus ada pullback. Nah, nanti kita bisa entry buy di sini nih. Potensial banget bakal ke sini dia, potensial banget. Inverse INS ini dia akurasinya tinggi dia. Stochastic overbought dan daily juga OTW overbought, berarti ada ciri-ciri bahwa harga ini akan terkoreksi anytime soon. Cuma kita belum tahu kapan terkoreksinya. Jadi ini cocok nih buat masuk watchlist nih. Cocok. Coba kita cek 1 jam. 1 jam juga belum ada pola spesifik. Di sini ya, nggak ada channel, nggak ada apa. Berarti ya udah sebatas di 4 jam tadi aja. Kita nunggu harga terdevelop lagi sedikit, pullback ke sini, kita bisa entry buy nanti. Potensialnya gila, 400-an pips potensialnya. Alright, good watch.
USD CAD next, weekly. Ini double top ya, double top. Terus ini support yang paling relevan di sini. Mau digambarin zona boleh juga ya teman-teman, kayak yang saya share kan pakai zona. Cuma karena saya pakai ya udah saya ngingetin luar kepala aja, jadi saya pakai support biasa aja. Oke sih, saya biasa kayak gitu. Dari weekly time frame, harga OTW turunnya cukup agresif di sini. Cukup agresif, berarti kita bisa asumsikan bahwa kondisi downtrendnya kuat nih. Ya, agresif banget candle-candlenya. Weekly yang terakhir juga nih, engulfing. Daily. Sorry. Ntar ya, aku sudah bilang deh. Ya. Sorry ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Wah, live-nya nggak pause nih. Oke, lanjut lagi. NZD USD inverse HNS. NZD US. Di bagian mana ya, Sur? Di bagian mananya ada inverse HNS nih? Daily time frame kah? 4 jam atau 1 jam? Coba langsung ngobrol aja, Sur. Biar nggak bolak-balik ngeliat chat sini langsung. Yang ini maksudnya? Ini maksudnya ya? Halo? Ya. Yang ini maksudnya? Ya. Iya. Nah, ini tadi ya yang jadi trigger sebabnya. Nah, gitu. Yang menjadi sebabnya harga itu OTW naik. Balik lagi ke konsep dari tak sempat sharingin konsep dari sebab akibat itu dia ceritanya. Oke, good catch. Tadi saya nggak ngelihat ada inverse HNS di sini. Good. Bagus. Skenario masih sama, cuma saya kurang tertarik nih sama New Zealand US, jadi nggak tak masukin ke watchlist. Balik ke USD CAD tadi sampai time frame berapa ya? Satu hari tadi ya. Kok time frame 1 hari kita cek di sini. Ya, harga tertahan di sini, berarti clear downtrend. Kalau versi trendline kita cek coba, nggak, kurang juga sih. Nggak juga. Tapi gini sejauh ini kita bisa pasang. Cuma di sini dari candle daily time frame ya, daily time frame dari USD CAD kita bisa lihat di sini harga bearishnya ini agresif banget nih turunnya nih. Candlenya gede-gede banget. Artinya ya udah ini clear harganya 1 hari 2 hari ke depannya masih bakal turun terus. 4 jam coba kita cek, 4 jam. Ini udah impuls banget ya, nggak ada peluang sama sekali. Sini ada support sih. Ada support. Di bawah banyak anak-anak. Wah gila sih ini, udah jauh banget geraknya USD CAD. Berarti kalau kasarannya kita udah ketinggalan kereta nih USD CAD. Kalau ada yang entry kemarin mungkin ada yang entry, ya ini bagus. Oh by the way teman-teman, nah ini mumpung saya ketemu ada satu pola yang sering banget ditanyain. Nah ini banyak banget yang nanya nih polanya nih. Ada ascending triangle, ada pola ascending triangle, ada pola descending triangle. Ya, ini bukan rising wedge ya, bukan falling wedge, ini ascending triangle, descending triangle. Kalau versi teori ascending triangle ini bawa harga naik.
descending triangle ini bawa harga turun, ini versi teori. Ya. Nah, untuk teman-teman saya udah sempat sharing bahwa kenapa saya sendiri di Mandaka kita nggak make pola ascending triangle atau descending triangle, kita nggak masukin ke list chart pattern yang kita gunakan. Ya karena nggak terlalu efektif. Jadi teman-teman perhatikan aja. Tuh, ini ascending triangle, ini pola bullish continuation sebenarnya. Kalau dari versi list chart pattern. Tapi faktanya adalah pola triangle itu bilateral patternnya. Bilateral itu artinya bisa naik, bisa turun polanya. Ini sering banget terjadi. Dan sekarang kejadian di sini. Tuh, malah turun kan dia. Nah, jadi udah dapet nih contoh realnya langsung nih. Kenapa saya nggak pakai atau nggak masukin pattern ascending triangle di dalam materinya Mandaka? Karena pengalaman saya pribadi berkata itu nggak terlalu efektif sih, kayak gitu.